Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di pagi hari ini Pak Agung mau menceritakan morning talk tentang, ya sedikit bercerita tentang pengalaman Pak Agung waktu dulu Pak Agung pernah pesantren ya. Jadi gini teman-teman, ceritanya waktu Pak Agung SMP, Pak Agung itu sama orang tuanya Pak Agung dipesantrenin di salah satu pesantren yang ada di Sukabumi. Nah, setelah itu teman-teman, Pak Agung sangat bercita-cita, sangat ingin banget pengen bisa membaca tulisan Arab gundul. Arab gundul itu tulisan Arab yang nggak ada harokatnya, nggak ada fathah, nggak ada kasroh, nggak ada doma gitu. Tapi bisa dibaca gitu. Pak Agung pengen banget bisa baca itu. Akhirnya Pak Agung bertanya ke guru Pak Agung, gimana cara agar Pak Agung ini, agar saya bisa membaca kitab. Akhirnya guru Pak Agung ini bilang ke Pak Agung ini, ya udah kamu hafalin, dulu itu waktu di pondok ada istilah amsilatut tasrif, hafalin amsilatut tasrif. Pak Agung hafalin. Awalnya Pak Agung nggak tahu gitu, ini guru Pak Agung ini ngapain sih mau nyuruh Pak Agung ngafalin ini, kayak gak nyambung gitu. Awalnya kan karena Pak Agung nggak tahu, ini kayaknya gak nyambung. Tapi Pak Agung ini orangnya penurut teman-teman. Pak Agung ikutin aja apa yang diucapkan sama gurunya Pak Agung. Akhirnya singkat cerita, Pak dalam waktu 2 bulan ya, Pak Agung alhamdulillah sudah hafal. Dan setelah itu guru Pak Agung kasih kitab kuning ke Pak Agung yang Arab gundul itu. Sekarang kamu baca dari sini sampai sini katanya. Akhirnya Pak Agung baca tuh teman-teman. Setelah Pak Agung baca, ternyata alhamdulillah Pak Agung ternyata bisa baca tanpa Pak Agung sadari. Di sini bisa diambil kesimpulan bahwa kalau misalkan guru, yang namanya guru itu ya teman-teman, ketika dia memberikan satu perintah, suatu masukan, itu wajib kita ikutin. Walaupun menurut kita itu masukan dari guru ini kayak gak jelas gitu, tapi itu ada manfaatnya. Buktinya di Pak Agung sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu juga bisa diaplikasikan ketika ada fasil, misalkan Pak Agung atau Pak Udin atau Bu Hani atau Bu Mega bilang ke teman-teman, didengarkan, kemudian diikuti instruksinya. Insya Allah kalau teman-teman ikhlas mengikutinya, nanti ilmu yang diberikan fasil, ilmu yang diberikan guru akan berkah di teman-teman semuanya. Oke, Pak Agung punya cerita lain. Ini sedikit hiburan aja buat teman-teman. Sebenarnya ini dari dulu udah ada yang request ke Pak Agung ini. Pak Agung, kan Pak Agung dulu sering ini katanya sering upload sulap katanya di status. Upload lagi dong, Pak Agung gak ada waktu, maaf ya teman-teman. Nah sekarang Pak Agung mau sedikit bercerita dulu. Ketika Pak Agung SD ya teman-teman, Pak Agung melihat seseorang lagi sulap. Tapi di pinggiran gitu. Dia tuh masuk ke desa, kemudian dia menunjukkan atraksi sulap gitu. Wah, keren, pokoknya bagus. Anak-anak semua yang ada di situ terhibur. Akhirnya Pak Agung nanya, gimana cara melakukan trik itu? Tolong ajarin aku dong. Nah, terus dia suruh Pak Agung, kamu pertama harus punya kartu dulu katanya. Akhirnya Pak Agung ceritanya singkatnya beli. Di sini Pak Agung ngambil contoh aja ya. Awalnya Pak Agung nggak tahu sih dia tuh mau nyuruh apa ke Pak Agung gitu ya. Apakah dia akan memberikan satu trik ke Pak Agung nih? Ternyata dia nggak sesuai dengan apa yang Pak Agung harapkan selama ini teman-teman. Pak Agung kira dia bakal memperlihatkan trik yang seperti ini, misalkan nih. Di sini ada king misalkan ya, kartu K tuh teman-teman. Terus Pak Agung simpan ke tengah-tengah ke sini. Terus Pak Agung gosok-gosok kartunya dan akhirnya dia akan berubah menjadi angka 5. Dia nggak memperlihatkan trik yang seperti itu. Dan juga nggak memperlihatkan trik yang lain seperti misalkan nih, ini kartu angka 5 nih teman-teman. Pak Agung simpan di atas ya. Nah setelah di atas ini digosok-gosok terus berubah jadi angka 8. Nggak kayak gitu juga. Tapi apa yang dia suruh ke Pak Agung? Nah dia nyuruh Pak Agung untuk ngambil, contohnya misalkan ambil 3 kartu katanya. Setelah diambil, ini nggak dipakai nih teman-teman waktu itu ya. Nah setelah itu Pak Agung ambil 3 kartu. Terus apa yang dia bilang? Lipat kartunya. Lipat. Mau ngapain kan? Kata Pak Agung nggak tahu apa-apa kan. Dia lipat, ya udah. Pak Agung ikutin aja instruksi dari dia kan. Karena
Pak Agung juga pengen bisa. Akhirnya Pak Agung lipat kartunya kayak gini teman-teman. Kayak gini. Dilipat kayak gini ya. Terus ini Pak Agung lakukan hampir berminggu-minggu. Jadi setiap dia datang, Pak Agung datengin dia nyuruh Pak Agung ngelipat kartu kayak gini. Pak Agung nggak tahu mau ngapain gitu tujuannya. Yang penting turutin aja apa yang dia suruh. Nah setelah itu, kira-kira sudah 1 bulan ya teman-teman, akhirnya dia ngasih instruksi baru ke Pak Agung. Dia nginstruksiin apa? Katanya, robek kartunya Gung, katanya. Ke Pak Agung bilang gitu dulu, guru sulap Pak Agung waktu SD. Akhirnya dirobeknya di sini, Pak Agung robek. Masih gak tahu juga sampai sekarang. Ini tujuannya beliau itu mau ngasih ilmunya mau kayak apa, Pak Agung sampai sekarang pun masih belum tahu. Nah, sudah dirobek ya teman-teman. Nah, sudah bolong kayak gini, akhirnya tanpa Pak Agung sadari, kemudian dia ambil. Sekarang kasih ke saya kartunya, katanya. Terus dikasih ke dia. Terus dia lakukan kayak gini teman-teman. Lihat. Nah, dia bisa masukin kartunya ke tengah-tengah bolongan yang tadi. Tapi bukan cuma itu aja teman-teman. Nah, dia coba ngeluarin yang udah ada di dalam tadi kayak gini. Tapi bukan cuma itu aja. Dia kasih lagi yang baru kayak gini. Dia masukin lagi kayak tadi teman-teman. Terus akhirnya setelah dia melakukan seperti ini udah ketutup semua, dikasih ke Pak Agung. Kata dia, keluarin kartunya. Kartu yang ada di sini nih. Pak Agung nggak tahu cara ngeluarinnya. Akhirnya apa yang Pak Agung lakukan? Pak Agung gigit. Pak Agung robek dari sini nih. Dia robek kayak gini nih. Pak Agung keluarin kartunya. Setelah itu, setelah Pak Agung keluarin, dia ambil kartu yang udah robek ini. Dan apa yang dia lakukan teman-teman? Dia mengembalikan hasil robekan itu seperti semula. Oke, di sini teman-teman kita bisa belajar semua dari cerita yang Pak Agung alamin ini. Ada pelajaran, banyak pelajaran yang bisa kita alami, yang kita bisa kita ambil. Di antaranya kita harus mengikuti apa yang guru kita perintahkan. Sebab ketika guru kita memberikan instruksi kepada kita, memberikan arahan kepada kita, ketika kita di situ menolak arahan dari guru kita gak nurut dari guru kita, maka di situ ilmu yang dari guru kita berikan gak akan berkah ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita mengikuti arahan dari guru kita, apapun itu, walaupun kelihatannya gak nyambung dan aneh gitu kan, menurut pikiran teman-teman, ikutin aja. Insya Allah di situ berkah ilmu turun. Sebab teman-teman, ilmu itu yang memberi itu bukan guru, tapi Allah yang memberi ilmu. Oke. Sekian dari Pak Agung untuk Morning Talk kali ini. Semoga banyak manfaatnya untuk teman-teman. Jangan lupa kalau misalkan teman-teman pengen request cerita ke Pak Agung, silahkan tulis di kolom komentar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ke atasin gitu Pak. Biar keren.